kabar tentang Raffi Ahmad jarang-jarang masuk ke kancah politik. Jadi diskusi diperbincangkan oleh banyak netizen terkait dengan keberadaan beliau sebagai seorang influencer yang mewakili kaum milenial untuk meyakinkan mereka mau divaksin COVID-19. Namun sayang sekali kemudian dikabarkan setelahnya Raffi Ahmad menghadiri sebuah pesta atau semacamnya dan tidak jaga jarak, tidak pakai masker dan seterusnya. Ini masih dipertimbangkan juga, ini judul yang tepatnya blunder Raffi Ahmad atau blunder pemerintah. Tapi mungkin yang lebih tepat blunder pemerintah ya, karena tentu yang memilih Raffi Ahmad adalah kan pihak pemerintah. Kalau Raffi Ahmadnya sih ya mungkin ya nothing to lose gitu. Jadi kita akan coba cermati beritanya ya. Ini dari republika.co.id. Judulnya Istana Segera Tegur Raffi Ahmad yang keluyuran usai divaksin. Jokowi menegaskan orang yang telah divaksin tetap harus jalankan protokol kesehatan. Istana Kepresidenan menegaskan segera menegur Raffi Ahmad yang terlihat berkumpul bersama selebritas lain pada Rabu 13 Januari malam tanpa protokol kesehatan ketat. Padahal pada pagi harinya Raffi mendapat prioritas pemerintah untuk disuntik vaksin COVID-19 perdana bersama Presiden RI Joko Widodo. Ya ini memang kan ramai juga kan diperbincangannya, kenapa kalaupun yang mewakili milenial, anak muda, kenapa harus Raffi Ahmad? Kan kita tahu juga ada staf sus milenial, kenapa nggak dia yang dikedepankan? Atau berarti staf sus milenial dianggap tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi para milenial. Barangkali begitu pendapat pemerintah ya. Sikap Raffi ini dianggap menyalahi kepercayaan pemerintah yang berharap Raffi dapat memberi contoh penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat luas. Ya kita tahu memang Raffi Ahmad seorang yang sangat intens muncul di berbagai media televisi. Bahkan termasuk di channel YouTube-nya juga hampir setiap hari muncul. Kami akan nasihati, ujar Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi Kamis 14 Januari hari ini ketika video ini dibuat. Ya, memang harus segera ditegur dan kemudian kita juga perlu tahu bagaimana hasil tegurannya karena rakyat tentu berharap ada sebuah klarifikasi. Rabu malam, Raffi terlihat berkumpul bersama sejumlah selebritas dan seniman lain tanpa mengindahkan protokol kesehatan yang ketat. Ya sebetulnya kan kita lihat juga ya di tayangan-tayangan channel YouTube-nya atau di berbagai event-event lain yang ya kurang lebih sama gitu. Tidak nampak sebuah pengaturan protokol kesehatan yang ketat. Dalam tangkapan layar unggahan Anya Geraldine di media sosial, terlihat Raffi tidak mengenakan masker dan tidak menerapkan jaga jarak. Begitu juga dengan artis lain yang bersamanya. Padahal mestinya kalau Raffi sudah menjadi agen atau minimal orang yang dikedepankan untuk diperlihatkan sebagai contoh bagi kaum pemuda lainnya, maka tentu dia harus membawa diri, dia harus mampu mengingatkan teman-temannya gitu. Dugaan saya sih barangkali ini yang kurang di briefing oleh pemerintah, jadi langsung to the point, langsung pada pelaksanaan penyuntikannya saja, tidak diberikan pemahaman, tidak di brief apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan pasca penyuntikan. Padahal sejumlah ahli menyatakan vaksinasi tidak menjadikan penerima vaksin langsung kebal terhadap penularan COVID-19 dalam waktu singkat. Raffi yang telah disuntik vaksin kemarin masih perlu melakukan vaksinasi tahap kedua 2 pekan lagi, 14 hari ke depan. Nah, jangan-jangan Raffi pun nggak tahu atau lupa mungkin bahwa 2 minggu ke depan dia harus kembali disuntik untuk kedua kalinya. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa orang yang telah divaksin tetap harus menjalankan protokol kesehatan 3M, yakni mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yaitu kampanye yang terus-menerus kita dengar di televisi, di radio, di mana-mana ya. Dan kayaknya kita sudah sangat menyerap iklan itu, kampanye itu gitu. Ya saya lihat sih di lingkungan sekitar sudah semakin banyak yang menerapkan protokol kesehatan dengan lebih ketat. Walaupun ya kita tahu juga di beberapa wilayah lain mulai mengendur. Nah kan ini peran kita untuk terus saling mengingatkan.
Perilaku Raffi Ahmad yang abai terhadap protokol kesehatan ini pun memantik reaksi dari sejumlah kalangan. Penyanyi Sherina Munaf misalnya mengunggah teguran untuk Raffi melalui kanal Twitter. Sherina mengingatkan bahwa vaksinasi tidak lantas membuat Raffi boleh bebas keluyuran ramai-ramai. Anda dipilih jatah awal-awal vaksin karena follower banyak. Dengan alasan yang sama, tolong berikutnya konsisten beri contoh yang baik. Please, you can do better than this. Your follower are counting on you, ujar Sherina. Barangkali ini juga ya yang diidap oleh para selebriti kita, bahwa mereka tahu banyak fansnya tapi mereka tidak ingat, mereka lupa atau mereka tidak ngeh bahwa para fansnya itu adalah pengikutnya. Apa yang dikatakan oleh seorang influencer maka itu akan diikuti oleh para followersnya. Maka tentu ini yang harus lebih berhati-hati orang-orang yang sudah punya followers banyak ini. Kritik lain juga meluncur dari komedian Ernest Prakasa. Awalnya Ernest mengunggah tweet dukungan kepada Raffi yang divaksin paling awal. Ernest beranggapan bahwa Raffi memiliki modal besar berupa pengaruh terhadap masyarakat luas. Dan pemerintah butuh meyakinkan masyarakat untuk mau segera divaksin. It's a good move, katanya. Namun setelah melihat perilaku Raffi yang abai terhadap protokol kesehatan, Ernest pun meralat pernyataannya. Dalam unggahan terbaru, Ernest menyebut Raffi tidak menghargai keistimewaan yang telah diberi pemerintah kepadanya. Yup, saya berhasil terlihat tolol. But it's really not about me. Tindakan Raffi menurut saya keterlaluan dan tidak menghargai keistimewaan yang ia dapatkan, kata Ernest. Namun, pagi ini seluruh unggahan yang menunjukkan wajah Raffi Ahmad tidak mengenakan masker dan tidak menerapkan jaga jarak sudah dihapus. Dalam unggahan cerita pada subuh ini, Raffi sudah mengenakan masker kembali saat bertemu dengan kerabatnya. Ya, saya kira ini memang patut menjadi perhatian kita semua ya. Atas keabaian Raffi Ahmad ini, maka tentu harusnya pemerintah bisa lebih jeli untuk berikutnya mengajak influencer mana yang bisa lebih konsisten, bisa lebih paham dengan misi apa yang harus diembannya. Begitu ya. Meskipun terhadap Raffi Ahmadnya sendiri saya kira banyak orang yang akan memaafkan karena itu sebuah kekhilafan. Tentu sebuah kekhilafan kan menempel pada sifat manusia. Kalau yang nggak pernah hilaf kan malaikat. Jadi saya yakin sih untuk seorang Raffi Ahmadnya pun tidak akan terlalu berdampak besar. Ya khilaf sudah, minta maaf barangkali sudah selesai. Tinggal PR pemerintah hari ini adalah bagaimana mengajak influencer yang tepat. Sebetulnya di banyak video yang lalu saya sudah sampaikan juga ya. Harusnya kan pemerintah itu menggandeng bukan hanya orang-orang yang sering tampak di depan kamera, tapi yang sering tampak di depan masyarakat langsung. Ya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya jumlahnya memang menjadi banyak, tapi kan saya kira itu akan sepadan dengan hasil yang didapat. Itu akan sepadan dengan harapan bahwa para influencer itu, influencer yang lebih real, tokoh-tokoh yang ada di daerah, di masyarakat, maka misi yang diembannya pun saya yakin akan lebih terjaga dengan baik. Ya, relatif memang, tapi relatif akan menjadi jauh lebih baik dampaknya. Belum terlambat saya kira, ini masih proses-proses awal vaksinasi. Maka saran saya kepada pemerintah segera gandeng para influencer yang diseleksi terlebih dahulu, tentu tidak asal populer, tapi juga yang memang memiliki sebuah integritas yang baik. Dan saya kira itu banyak sekali di Indonesia.